Baik, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat malam teman-teman dimanapun berada ya. Jadi saat ini kita berada di Kota Mataram ya, tidak berada di Kota Mandalika ya. Jadi saat ini kita berada di Kota Mataram, tapi kita akan berperjalanan menuju Senggigi ya, untuk melihat bagaimana kondisi terkini menjelang event USBK yang akan dimulai esok hari untuk latihan bebasnya ya. Karena memang di saat event USBK tahun lalu, Mataram Senggigi termasuk penuh dengan tamu yang datang berkunjung ke Lombok ya untuk menonton event USBK. Dan saat ini kita tidak akan memutar-mutar di seputar Mataram, tapi kita akan menuju Senggigi ya, untuk melihat bagaimana kondisi terkini yang ada di Senggigi di malam hari ya, mendekati ataupun di saat event USBK saat ini. Baik, sahabat semua, jangan di skip videonya ya, biar sama-sama kita lihat bagaimana kondisi terkini yang ada di Senggigi ya. Tapi saat ini kita akan memulai perjalanan menuju Senggigi dari Mataram ya. Dan untuk teman-teman ketahui, saat ini kita berada di Jalan Udayana yang ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mensupport dan mengikuti channel kami. Dan kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru menemukan channel kami. Dan baik sahabat semua, kita langsung saja menuju Senggigi yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi ya, dari Mataram ke Senggigi tidak jauh, cuman 15 menit sampai 20 menit kita sudah sampai di Senggigi ya, kawasan wisata yang sangat legendaris di dunia pariwisata. Baik sahabat semua, diikuti terus video kita ya. Baik teman-teman semua dimanapun berada, dan saat ini kita sudah berada di jalan menuju Senggigi ya. Jadi kembali kami ulas, Senggigi adalah salah satu tujuan wisata ataupun tempat wisata yang sangat legendaris di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi bisa dikatakan Senggigi menjadi pionir ya. Orang kenal wisata, orang kenal pariwisata ya Senggigi ya, untuk di NTB. Jadi memang sangat legendaris Senggigi ini. Dan memang sangat kita sayangkan Senggigi pelan-pelan seiring waktu berjalan ya, mulai terkubur ya, bisa dikatakan terkubur ya, mulai agak hilang namanya ya, karena memang di samping banyak saingan kita bilang ya, termasuk Gili Trawangan, Sekotong, Kuta Mandalika ya. Jadi memang lumayan banyak tempat wisata yang mulai dikembangkan di Nusa Tenggara Barat ya. Dulu memang Senggigi ini memang tempatnya belum terlalu banyak orang kenal. Gili Trawangan, Sekotong, Kuta Mandalika belum terlalu banyak. Jadi Senggigi menjadi rajanya di saat itu ya, di tahun 90-an ke bawah. Jadi memang sangat luar biasa Senggigi di waktu itu, sangat ramai ya. Dan tetap kita berharap ya, semoga kedepannya Senggigi terus bisa dikembangkan ya. Paling tidak pemerintah daerah ataupun masyarakatnya terus berusaha ya, untuk membalikkan keadaan supaya Senggigi bisa ke zamannya yang seperti dulu ya, ramai ya, seperti itu. Dan baik sahabat semua, jadi sebentar lagi kita akan melewati perbatasan ya, perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi memang Kota Mataram dengan Lombok Barat untuk ke arah Senggigi memang tidak terlalu jauh ya, memang dekat. Jadi dan inilah jembatan meninting yang menjadi perbatasan Lombok Barat dengan Kota Mataram ya. Jadi ini juga, jalur ini juga bisa tembus ke arah Kabupaten Lombok Utara ya, teman-teman yang mau ke Gili Trawangan bisa juga lewat sini selain lewat jalur Pusuk ya. Jadi inilah kondisi malam di Mataram, masih Mataram ya, menuju jalur ke arah Senggigi ya. Jadi sekarang kita sudah melewati perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat. Dan baik sahabat semua, ikuti terus perjalanan kita menuju Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,
untuk melihat bagaimana kondisi terkini di saat event USBK yang akan digelar mulai esok hari ya untuk parade bebasnya ya. Jadi ya silahkan teman-teman yang belum membeli tiketnya ya. Jadi masih ada hari esok untuk membeli tiketnya, karena menurut informasi sudah 35.000 lebih ya tiket yang sudah terjual untuk semua kategori. Itu informasi dari direktur dari Esborin yang menjadi agen resmi penjualan tiket USBK untuk saat ini ya. Baik sahabat semua, jadi inilah kondisi lalu lintas menuju Senggigi ya. Memang lumayan ramai untuk hari Kamis malam Jumat ya. Jadi tadi siang di Mataram diguyur hujan yang lumayan lebat ya. Dan informasi juga tadi saya lihat ikutin videonya dari MGPA juga di Kuta Mandalika juga begitu lebat hujannya ya. Dan semoga besok di saat event tidak hujan ya, biar seru balapan USBK di sirkuit Mandalika. Baik sahabat semua, dan sekarang kita sudah memasuki gerbang Senggigi ya. Ini namanya Montong ya. Di sini adalah gerbang masuk wilayah Senggigi untuk di malam hari ya. Inilah kondisi terkininya ya. Jadi memang tidak gelap tapi tidak terang ya. Lumayan terang tapi kita bilang ya. Jadi inilah gerbang masuk menuju Senggigi yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi di Senggigi ini teman-teman ya, banyak hotel, resort ya, kafe, resto banyak di sini ya. Karena memang Senggigi di zaman dulu memang sampai sekarang ya memang masih lumayan tetap ada bule yang datang. Apalagi zaman tahun 90-an ke bawah. Turis itu, tamu luar negeri selalu ramai di Senggigi. Karena memang kenapa saya cerita begini, karena memang saya di tahun itu memang sudah berada di Senggigi. Jadi pernah bekerja di bidang pariwisata. Jadi tahu kondisi Senggigi saat itu sangat ramai dengan bule-bulenya ya. Dan setelah ada Kuta Mandalika, setelah ada Gili Trawangan, setelah ada Sekotong, ditambah lagi dengan Senggigi yang menurut saya pribadi ya memang kurang mendapat perhatian kalau menurut saya ya. Tambah sepi lah Senggigi seperti itu ya. Jadi kembali kita sampaikan, ini adalah jalur ataupun jalan menuju Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat teman-teman semua ya. Jadi kalau zaman dulu kalau mencari hiburan, cari live musik ya di Senggigi tempatnya zaman-zaman dulu di tahun 90-an itu, karena di Kota Mataram saat itu belum ada ya. Jadi kalau mau cari tempat ngopi, tempat nongkrong, tempat hiburan ya di Senggigi. Jadi memang Senggigi zaman itu memang selalu ramai ya. Baik sahabat semua, jadi kembali kita sampaikan inilah kondisi terkini jalan lalu lintas yang menuju Senggigi teman-teman semua ya. Jadi yang sebelah kiri adalah tempat oleh-oleh terbesar di Lombok ya. Ini selalu ramai, selalu bus-bus selalu numpuk di sini ya. Memang tempat oleh-oleh juga lumayan banyak sudah berada di seputaran Senggigi. Ini juga sebelah kanan ini adalah tempat oleh-oleh juga besar juga ini teman-teman semua ya. Lombok Eksotik namanya. Jadi yang sebelah kiri adalah Hotel Jakarta. Dan inilah kondisinya ya teman-teman semua. Jadi kita jalan-jalan malam menuju Senggigi, melihat kondisi terkininya ya menjelang event USBK. Tapi lumayan ramai ya. Ini gerombolan mobil udah kemana ini? Kemungkinan besar ini tamu-tamu memang yang datang dan menginap di Senggigi ya. Karena memang informasinya memang lumayan ramai ya untuk saat ini. Jadi sekitar 35.000 lebih tiket yang sudah terjual untuk semua kategori teman-teman semua. Biasa. Jadi bisa dikatakan antusias masyarakat untuk ke olahraga dunia otomotif di Indonesia masih lumayan bagus ya. Jadi dari 40 ribuan target, 42 ribu sudah terjual 35.000 lebih, luar biasa ya. Sebelumnya kami mohon maaf teman-teman semua ya, mungkin gambarnya agak buram karena memang kita
menggunakan kendaraan mobil, jadi tidak langsung menggunakan sepeda motor ya seperti biasa. Jadi memang agak buram seperti inilah, kami mohon maaf ya. Tapi yang terpenting informasinya nyampe kepada teman-teman semua bahwa inilah kondisi terkini, kondisi real untuk saat ini ya, lalu lintas ataupun apa ya menuju Senggigi yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ini kita sudah masuk kawasan kafe-kafe ya di sepanjang jalan menuju daerah Senggigi. Ini kiri kanan banyak kafe ya, banyak tempat nongkrong juga ya, resto ya, hotel juga lumayan. Termasuk yang teman-teman lihat di depan ini ya, ini juga tempat orang kafe-kafe juga ya, sebelah kiri ini juga ya. Kita sudah masuk kawasan Senggigi teman-teman semua ya, jadi itu sudah lumayan perjalanan kita. Jadi perjalanannya molor buka 15 menit lagi ya, karena memang kita sambil mengambil video ya teman-teman semua. Jadi kami informasikan ini sudah jam 10 tepat ya waktu Lombok teman-teman semua. Inilah kondisi jalan di daerah Senggigi ya. Ini jam 10 tepat waktu Lombok ya. Jadi dibilang gelap enggak, terang juga ya, lumayan lah ya. Tidak gelap lah seperti itu teman-teman semua ya. Dan silakan teman-teman yang mungkin ada yang mau ditanyakan ya, sekedar pengetahuan tentang Lombok ya, terutama jalur ataupun arah yang saat ini kita tuju itu Senggigi, silahkan ya. Kami akan jawab sebisanya ya. Mungkin teman-teman yang mau menginap di daerah Senggigi bisa tanya ya, hotel mana atau apa, hotel apa yang ditanyakan, silahkan ya. Kita akan kasih informasinya ya. Atau mungkin teman-teman yang butuh hiburan di daerah Senggigi bisa tanya-tanya ya, Bang, di mana tempat hiburan di Senggigi, bisa tanya-tanya saya lah ya. Tahulah sedikit-sedikit seperti itu teman-teman semua ya. Baik sahabat semua, jadi kembali kita sampaikan inilah kondisi terkini yang ada di jalan ataupun kawasan Senggigi yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat di saat event WSBK. Jadi besok event WSBK. Besok akan dimulai ya untuk latihan bebas balapannya di sirkuit Mandalika teman-teman semua. Baik sahabat semua, jadi kembali kami informasikan inilah kondisi terkini Senggigi di malam hari ya. Jadi ini sudah pukul 10 waktu Lombok ya teman-teman semua. Jadi tidak terlalu rame ya kelihatannya. Apakah memang orang-orang malas keluar karena memang waktu tadi siang ya hujannya begitu lebat teman-teman semua ya. Dan cuaca juga lumayan dingin teman-teman semua untuk saat ini ya. Baik sahabat semua, jadi kembali kita sampaikan ya, saat ini kita sudah berada
di Senggigi ya. Ini namanya Senggigi teman-teman semua ya. Kita sudah masuk pusat wisata, pusat tempat namanya Senggigi ya. Dulu di sebelah kanan ini namanya tempat kafe resto Pondok Senggigi. Jadi sangat ramai dulu ya. Dan inilah Pondok Senggigi itu adalah tempat atau sebuah resto yang sangat legendaris ya. Kalau orang Senggigi pasti mampir di Pondok Senggigi teman-teman semua ya. Jadi inilah kondisi Senggigi di malam hari. Ini sudah bisa dengan pusatnya ya Senggigi teman-teman semua. Jadi di kiri kanan ini banyak kafe, resto, klub ya. Yang sebelah kanan ini juga klub juga, sebelah kiri juga klub juga ya. Tempatnya live musik lah seperti itu ya teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang berada di Kuta Mandalika saat ini, mungkin hiburannya kurang di sana, bisa datang ke Senggigi atau ke Kota Mataram ya. Mungkin bosan dengan kehidupan di Kuta Mandalika, silahkan datang ke sini ya. Cuma lumayan di sini, banyak hiburan ya. Ada kafe, resto, live musik ya. Baik sahabat semua, jadi mungkin hanya ini informasi yang bisa kami sampaikan ya. Kalau memang memungkinkan kita akan masuk lah ya di tempat kafe ataupun resto nantinya ya. Tapi memang karena sudah jam 10 ya, kita usahakan lah seperti itu ya. Baik sahabat semua, mungkin hanya ini narasi ataupun cuap-cuap malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kembali kami sampaikan, jika ada teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan ya, kami akan berusaha menjawab. Mungkin Bang, kemana jalan-jalan kalau di Kuta Mandalika, silahkan. Bang, kalau di Mataram kemana jalan-jalan, ya mudah kita jawab ya, kita akan berusaha jawab. Bang, saya di Senggigi, kemana jalan-jalan yang enak, makan tempat makan di mana ya, tempat makan ataupun kuliner di mana yang enak ya, kami akan menjawab ya. Baik sahabat semua, jadi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon sebesar-besarnya ya. Untuk Rampiasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok.